syafaati, barang siapa yang menziarahi kuburku maka dia berhak mendapat syafaat. Hadis ini lemah, sangat lemah, bahkan sebagian ulama mengatakan masuk dalam hadis-hadis maudhu, hadis-hadis yang tidak sah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang ziarah, keutamaan menziarahi kubur beliau secara khusus, semuanya tidak ada yang sah kecuali hadis-hadis yang bersifat umum. Tidak ada seorang pun ulama yang tidak membolehkan untuk menziarahi kubur beliau, bahkan disukai. Tetapi apabila melanggar syariat, mengadakan perjalanan ziarah, langsung mengadakan safar, maka bertentangan, dan lahirlah hadis-hadis palsu ini yang dibuat orang. Dan di sanadnya ada seorang orang-orang pendusta, orang-orang yang lemah, diperiksa oleh para ulama. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpelihara, terjaga. Seperti hadis yang sering dibawakan, itu bertawasulnya Nabi Adam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma iktarafa Adam al-khati'ah, qala ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li. فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال Allah sadaqta ya Adam ila akhirih. Hadis ini maudhu, palsu, diterangkan oleh para ulama karena di sanadnya ada seorang rawi. Karena ini dengan sanad, maka dengan sanad itu dapat diperiksa oleh para ulama yang ahlinya dalam masalah ini, dan telah diterangkan oleh para ulama. Sehingga tidak ada jalan bagi seseorang untuk mengatakan bahwa hadis ini sah, membawakannya, kecuali dia mau terima dengan redha, masuk ke dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man kadzaba alayya muta'ammidan, atau man haddatsa anni bihaditsin yura, dan seterusnya. Saudara-saudara yang saya muliakan, demikian banyak hadis-hadis palsu yang beredar, khususnya di negeri kita ini. Seperti utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Ini hadis lemah, maka dikatakan sangat lemah dan sampai kepada derajat maudhu. Padahal ini sangat masyhur sekali dan sering dibawakan. Dan pembawanya tidak tahu kalau ditanya siapa perawinya, dari mana dia mengutipnya, apalagi ditanya bagaimana isnadnya. Karena untuk mengetahui isnadnya harus diketahui siapa perawinya. Oh, diriwayatkan oleh Imam Fulan, maka diambil kitabnya, diperiksa, dilihat sanadnya, kemudian dilihat keterangan para ulama. Ada lagi hadis yang beredar, "Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan." Kalau sekiranya hamba itu mengetahui apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan menginginkan seluruh bulan-bulan Ramadan. Ini hadis palsu. Hadis palsu. Maudhu.
lagi hadis yang batil, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa an yasha Allah. Saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku. Ini hadis mutawatir sampai di sini. Kemudian kaum zindiq memberikan tambahan, illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah mau. Tambahan illa ayyasha Allah buatan kaum zindiq. Yang mutawatir adalah la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Oleh kerana itu hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang sangat lemah, hadis-hadis yang dhaif sangat berbahaya bagi Islam kaum muslimin dalam hidup dan kehidupan mereka. Sebagiannya berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan yang sangat batil yang dapat merusak keyakinan seorang muslim. Sebagian lagi berkaitan dengan peribadatan, sebagian lagi berkaitan dengan adab dan akhlak dan seterusnya. Oleh karena itu para ulama senantiasa memberitahukan, menjelaskan hadis-hadis ini maudhu, hadis-hadis ini palsu, hadis-hadis ini batil, yakni para ulama yang memiliki keahlian tentunya. Dan mereka memberikan penjelasan rawi-rawi yang dhaif. Sehingga jelas dan terang, semuanya demi membela, mempertahankan, membela nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, membela sunnah beliau, menjaga kehormatan beliau. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekhususan kepada umat ini dengan adanya isnad, sehingga dapat diperiksa dan dapat dicek. Nah, kesalahan-kesalahan yang terjadi adalah pertama tadi, membawakan riwayat-riwayat yang tidak ada asal usulnya, membawakan riwayat-riwayat yang maudhu, yang palsu, membawakan riwayat-riwayat yang sangat lemah, yang batil. Yang kedua, tidak menyebut siapa perawinya. Ada riwayat yang beredar yang kita tidak tahu, perlu dicek, perlu dilihat, perlu diperiksa. Yang ketiga, tidak memulangkan kepada kitab aslinya, asalnya, dan tidak memulangkan kepada ahlinya untuk diperiksa. Kalau orang sebesar Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Al-Imam, mengakui dengan kejujurannya bahwa dia bukan ahlul hadis, bagaimana dengan orang-orang yang di bawahnya? Bid'ati fi ilmi al-hadis musjatun. Pemahamanku, perbendaharaan ilmiahku dalam ilmu hadis sangat sedikit sekali.